Saudara, salah satu yang menarik perhatian publik di pemilu ini adalah perolehan suara sementara komedian Alfiansyah Bustami Komeng alias Komeng. Hingga pukul 12.45 siang tadi, perolehan suara Komeng tertinggi di DPD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kemunculan perdana komedian Komeng sebagai calon senator. 15 Mei lalu, komedian bernama lengkap Alfiansyah Bustami Komeng ini daftar ke KPU sebagai calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat. Sebenarnya saya nggak tertarik tapi terbulur. Karena saya kayak memaksa. Ini saya mundur aja nih, dikata Haji. Terus Haji satu kalau dua kan juga hati-hati ya, hati-hati. Seniman itu selalu bersatir. Mungkin tidak lupa dengan satu satir apakah dari DPD ini bisa untuk mewujudkan satir tersebut. Saya juga belum tahu karena belum coba. Waktu itu saya coba kecil nggak boleh. Kecil kok coba. Sekarang saya sudah besar, saya akan coba. Sejak saat itu, nyaris tak ada lagi berita Komeng sebagai calon senator. Bahkan tak nampak baliho Komeng di daerah pemilihannya. Nama Komeng justru santer di media sosial saat pencoblosan tiba. Fotonya yang nyeleneh membuat Komeng mudah dikenali. Dilihat dari hasil hitung suara KPU hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Komeng memimpin perolehan sementara suara DPD Dapil Jawa Barat. Komeng memperoleh suara lebih dari 200.000 suara dari 8,34% suara yang masuk KPU. Jauh meninggalkan calon DPD lain termasuk artis Jihan Fahira. Persaingan Komeng di senator mungkin tak seketat artis lain, apalagi di Dapil Jatim 1. Dari 82 artis yang bertarung di Pileg 2024, sebagian berada di Dapil Jatim 1. Dari hasil penghitungan sementara KPU hingga pukul 1 siang tadi, Arzetti Bilbina dari Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh hampir 4.000 suara, sementara Ahmad Dhani di Partai Gerindra perolehan sementara suaranya melebihi 4.000 suara, sementara Andre Hehanusa dari PDI Perjuangan baru mengumpulkan lebih dari 1.330 suara. Perolehan suara ini masih belum final karena suara masih akan terus bergerak. Hingga pukul 1 tadi, surat suara yang masuk data KPU baru 2%. Tim Liputan Kompas TV. Foto kocak komedian sekaligus caleg DPD Jawa Barat Alfiansyah Bustami Komeng atau yang biasa dikenal dengan Komeng di kertas suara DPD RI ternyata mengundang perhatian pemilih. Apa alasan Komeng memasang foto kocaknya? Apakah ini bagian dari strategi menarik perhatian pemilih? Kita langsung berbincang dengan Komeng melalui sambungan telepon siang hari ini. Selamat sore, Mas Komeng. Sore, Mbak. Uhuy. Mas Komeng, saat ini suara Anda dalam hitungan sementara unggul. Bisa diceritakan seperti apa? Apakah ini menjadi harapan yang terpenuhi menurut Anda? Saya tidak pernah berpikir harapan, Mbak. Yang saya pikir juara 1. Kalau harapan kan berarti juara keempat. Mas Komeng, ini kan fotonya Mas Komeng ini yang paling unik di antara foto-foto yang ada di lembar suara. Ini strategi Anda atau memang ini bagian dari kehidupan seorang komedian Komeng? Enggak, saya suka yang aneh-aneh aja, Mbak. Kalau waktu itu sih KPU minta foto pakaian ciri khas yang biasa dipakai katanya atau Mas Komeng, ini yang menjadi perhatian juga adalah Mas Komeng saat ini trending topik di media sosial X. Terus bisa dikatakan juga maju tanpa partai, tidak kampanye gede-gedean atau bisa dikatakan dengan modal yang sederhana. Anda bisa komentar apa terkait hal ini? ya memang itu yang saya beritahukan kepada masyarakat, katanya politik itu mahal. Ternyata ya enggak, memang kan biasanya ada kalau masuk ke politik itu katanya ada 3 tas apa,
popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong. Gitu. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya saya ngasih tahu ya bisa lah gitu dengan cara sederhana pun. Karena sesederhananya sederhana itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana. Belum hati ampela. Mas Komeng, tapi apa sih visi misi Anda untuk masuk ke legislatif? Saya pengen seperti Korea Selatan, bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Jadi itu yang menjadi visi misi Anda ya. Lalu kalau misalkan memang ada ada kesempatan besar Anda masuk di DPD, apa yang akan Anda kerjakan di awal-awal Anda maju atau masuk di sana? Saya belum tahu, saya belum pernah masuk ke sana. Jadi mungkin nanti saya akan banyak bertanya kepada yang sudah ada di sana. Jadi secara persiapan saya belum tahu, tapi saya sudah membawa visi misi saya aja, itu aja dulu. Oke, jadi nanti mau dipanggil siapa nih? Uhuy atau Senator Komeng? Dipanggil apa aja bebas, asal jangan dipanggil KPK. Mas Komeng, ini saya ada beberapa narasumber di sini, kita ikut-ikutan ketawa loh. Dan kalau tadi saya sempat baca-baca di media sosial, itu harapan netizen adalah membawa pemerintahan legislatif itu pemerintahan lebih sederhana dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Itu juga menjadi visi misi Anda nggak sih? Mas Komeng. Iya, salah satunya itu kan. Saya juga nggak tahu, katanya DPD itu kan kewenangannya lebih kecil dibanding DPR. Tapi menurut saya biar kecil perlu diperhitungkan. Karena iya dong. Banyak para calon legislatif. Di studio juga sudah ada. Itu perlu diperhitungkan. Jadi harus diperhitungkan. Di studio juga sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, kemarin nyoblos nggak? Nyoblos dong. Nyoblos Komeng nggak di Jawa Barat bukan? Rahasia dong ya, Jawa Barat. Depok. Oke, Depok ya. Kalau dari Kang Ujang sendiri melihat Komeng menjadi trending topik dan saat ini suaranya unggul, bagaimana Anda melihatnya? Ya, Jawa Barat punya keunikan ya. Dulu periode lalu ada Oni ya kan? Dayawan Sunda juga terpilih, sekarang nggak nyalon lagi, bahkan masuk partai. Nah lalu juga, kalau kita lihat gini, politik itu pendekatannya bukan hanya serius. Makanya kalau kita bicara visi misi program itu hanya setengah masuk pada rakyat Indonesia. Maka ada juga pendekatan-pendekatan lain, apa pendekatan emosionalitas, pendekatan gimmick dan lain sebagainya. Nah Mas Komeng saya melihat dia pendekatan yang unik. Ya kan tadi dengan foto ya yang kalau bahasa foto yang menarik, yang berbeda, memiliki diferensiasi. Pembeda dengan yang lain. Ya ini keunikannya di situ. Unikan sesuatu yang berbeda dan itu menjadi ketika kita buka juga gitu kan kelihatan tuh ciri khas dari Mas Komeng tersebut. Dan jangan lupa juga Mas Komeng juga bergerak dan berjalan. Saya lihat waktu di puncak bersama Pak Fadlizon gitu ya. Itu bergerak juga, jalan juga untuk berkampanye. Nah dalam konteks itu saya melihat Jawa Barat sebagai ya daerah kelahiran saya gitu ya, melihat bahwa ada keunikan tertentu dalam konteks memilih gitu. Ya makanya kalau orang Jawa Barat tuh gini, kalau sudah senang ke orang tertentu ya sudah. Ya di situ saja. Dan dalam konteks itu saya melihat ya kalau memang nanti Mas Komeng dilantik, kita ucapkan selamat bahwa ada tantangan baru. Bahwa tadi katanya Korea Selatan, betul, saya banyak menguji skripsi mahasiswa gitu.
mengangkat soal value ya, budaya Hallyu ya dari Korea Selatan yang memang punya nilai dan membawa pendapatan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa Korea Selatan juga punya teknologi yang hebat. Apa? Samsung. Bahkan presidennya mengatakan dulu itu 2004 kalau nggak salah, di sini di tempat ini akan didirikan sebuah pusat teknologi dunia. Dan itu dibuktikan dengan Samsungnya itu gitu loh. Nah sebenarnya kita ke depan juga walaupun Mas Komeng seniman, tapi pendekatan lain juga harus dibangun gitu loh bersama dengan senator yang lain. Pendekatan apa? Teknologi gitu ya. Ya apapun itu pendidikan. Karena kan walaupun nanti misalkan Mas Komeng masuk komite apa kan ada dibagi tuh. Kalau di DPR Bang Suparno paham tuh ada komisi 1, 2. Kalau di DPD kan komite ya. Nah ini kan bukan hanya memahami soal budaya itu yang diangkat ingin menjadi sebuah dikapitalisasi menjadi sebuah pendapatan, tetapi membangun sebuah apa ya? Iya kan gini, kita yang kurang dari negara kita yang besar ini, kenapa kita tidak punya Google misalnya? Negara sebesar ini gitu loh, mestinya diciptakan ke depan apa hasil pemilu ini baik dalam konteks pilpres, DPD maupun DPR-nya. Itu yang harus dibangun ke depan. Jadi harapannya mungkin yang menjadi visi misi seorang Komeng ini juga bisa direalisasikan ya. Terima kasih. Terima kasih juga tadi Mas Komeng sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.